Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendamping desa seluruh Nusantara. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Oke kawan, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit berbagi pengetahuan berkaitan dengan prosedur operasional dan standar pemutakhiran data SDGs desa ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang prosedur operasional standar pemutakhiran data berbasis SDGs desa. Apa sih yang melatar belakangi SDGs desa ini? Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 ya, itu menegaskan konsep 3 level pembangunan, yaitu level normal, kemudian level tujuan, dan level metode. Norma menduduki posisi paling abstrak, tujuan merujuk pada struktur baru yang diharapkan, sedangkan metode menjelaskan strategi, mekanisme atau tata cara guna mencapai tujuan dan menanggapi norma tersebut. Kemudian pada ayat 3 menegaskan abstraksi norma pembangunan, yaitu kebersamaan, kekeluargaan, kegotong royongan, pengurusatamaan, kemudian perdamaian dan keadilan sosial. Kemudian pada ayat 1 membeberkan tujuan pembangunan, yaitu kesejahteraan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Ayat 1 juga menunjukkan strategi, mekanisme atau cara untuk mencapai tujuan pembangunan desa tersebut, yaitu melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, kemudian pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Nah, dalam konteks pembangunan desa tersebut, saat ini dibutuhkan arahan pembangunan yang lebih sesuai kondisi lapangan, yaitu yang detail atau mikro, mencakup aspek metode, substansi, dan tujuan akhir, serta tertuju pada kawasan yang sangat kecil. Kemudian sampai pada manfaat keluarga individu. SDGs di Indonesia menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB ya, TPB maksudnya ya, berposisi maksudnya mengisi segenap kebutuhan tersebut. SDGs menghubungkan seluruh konsep pembangunan yang pernah disusun manusia sebagai kooperasi tingkat tinggi yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB ya selama ini. Pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, resiliensi terhadap bencana, kependudukan, dan sebagainya. Kemudian SDGs memenuhi kebutuhan akan detail pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi real di lapangan. Kemudian di Indonesia SDGs diterjemahkan sampai level desa menjadi SDGs desa berdasarkan pengalaman penyusunan dan mikro by name by address untuk bantuan langsung tunai dana desa, yaitu 8 juta ya, 8 juta keluarga pemanfaat hanya dalam waktu 2 bulan. Kemudian maksud dan tujuan SDGs. Kegiatan ini bermaksud pendataan SDGs desa ialah mengimplementasikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat berbasis desa. Adapun tujuan pendataan SDGs itu yang pertama, penyusunan pokja relawan pendataan desa. Jadi nanti setiap desa atau kepala desa menyusun yang namanya relawan pendataan desa atau yang disebut dengan pokja. Kemudian yang kedua, memutakhirkan data pada level desa. Kemudian pokja tadi ya, memutakhirkan data level desa. Selanjutnya memutakhirkan data pada level rukun tetangga.
kemudian memutakhirkan data pada level keluarga, dan yang kelima memutakhirkan data pada level warga. Nomor 6, menganalisis data sesuai kaidah SDGs desa. Setelah di level desa sampai level warga datanya sudah terpenuhi, data-data tersebut dianalisis melalui kaidah-kaidah yang berlaku yang ditetapkan oleh SDGs desa ya. Kemudian merekomendasikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan analisis SDGs desa. Itu maksud dan tujuan SDGs desa. Kemudian dasar hukum ya. Dasar hukum SDGs ini yang pertama pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166 tambahan lembaran. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5495. Kemudian yang keempat, peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 maksudnya, tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Kemudian yang kelima, peraturan presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan yang keenam, peraturan presiden nomor 85 tahun 2020. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan SDGs itu? SDGs desa ya. SDGs desa adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian SDGs desa bukan pemikiran abstrak, melainkan konkret untuk dijalankan di lapangan. Pendataan desa, kemudian dalam SDGs desa kan ada pendataan ya. Pendataan desa adalah proses pengalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs desa yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan desa berupa aset dan potensi aset desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan pembangunan desa, berkaitan dengan masalah ekonomi, kemudian sosial dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif desa dan masyarakat desa. Kemudian SDGs desa merupakan arahan kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian adapun tujuan SDGs desa ya. Tujuan SDGs desa diantaranya ini ada 18 ya. 18 yang menjadi tujuan atau goal SDGs desa. Yang pertama adalah desa tanpa kemiskinan. Yang kedua, desa tanpa kelaparan. Yang ketiga, desa sehat dan sejahtera. Kemudian yang keempat, pendidikan desa berkualitas. Kemudian yang nomor 5, keterlibatan perempuan desa. Yang keenam, desa layak air bersih dan sanitasi. Kemudian yang ketujuh, desa bersinergi bersih dan berbarukan. Kemudian yang 8, pertumbuhan ekonomi desa merata. Kemudian yang nomor 9, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. Kemudian nomor 10, desa tanpa kesenjangan. Tujuan nomor 11, kawasan permukiman desa aman dan nyaman. 12, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, desa tanggap perubahan iklim. 14, desa peduli lingkungan laut. 15, desa peduli lingkungan darat. 16, desa damai berkeadilan. 17, kemitraan untuk pembangunan desa. Dan tujuan yang nomor 18, kelembagaan desa dinamis
dan budaya desa adaptif. Ini adalah tujuan atau yang menjadi goal SDGs desa. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam SDGs desa itu siapa saja ya. Dalam pemutakhiran IDM 2021 berbasis SDGs desa, pemutakhiran data desa SDGs adalah pemutakhiran desa IDM yang lebih detail lagi, lebih mikro, sehingga memberikan informasi lebih banyak sebagai proses perbaikan pendalaman data-data pada level RT, keluarga, dan warga. Kemudian adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemutakhiran data SDGs ialah kelompok kerja relawan pendataan desa atau yang sering kita sebut dengan Pokja ya. Dengan merujuk pada Permen Desa nomor 21 tahun 2020, Pokja relawan pendataan desa ini mencakup yang pertama adalah pembina yang dijabat oleh kepala desa. Jadi kepala desa di sini selaku sebagai pembina. Kemudian ketua ini dijabat oleh sekretaris desa. Kemudian kasih pemerintahan atau sekretarisnya itu dijabat oleh kasih pemerintahan. Kemudian anggotanya terdiri dari satu unsur perangkat desa, kemudian ketua RW, ketua RT, unsur Karang Taruna, kemudian unsur PKK, kemudian unsur masyarakat lainnya yang bersedia menjadi relawan pendata atau Pokja itu ya. Kemudian Pokja ini bermitra satu pendamping desa, baik itu PLD, PD yang ada di desa tersebut, kemudian Babinsa, Babin Kamtibmas, dan mahasiswa yang berada di desa. Maksudnya mahasiswa yang berada di desa itu desa tersebut memiliki mahasiswa atau mahasiswa yang kuliah bisa diajak untuk menjadi relawan pendataan ini atau Pokja ya. Jadi Pokja ini berisi strukturnya pembinanya kepala desa, ketuanya sekretaris desa, kemudian sekretarisnya kasih pemerintahan desa, anggotanya unsur perangkat desa, ketua RW, ketua RT, Karang Taruna, PKK, kemudian unsur masyarakat lainnya yang bersedia untuk menjadi relawan pendata. Kemudian bermitra pada pendamping desa, Babinsa, Babin Kaptibmas, dan mahasiswa yang ada di desa tersebut. Selanjutnya, peran kepala desa ya. Pemimpin yang disegani serta memiliki wewenang besar di desa ialah kepala desa. Nah, kepala desa juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam pembangunan desa untuk membawa desanya lebih maju. Pembangunan diarahkan untuk mendayagunakan potensi desa atau mengatasi masalah desa. Untuk itulah dibutuhkan data yang valid, lengkap, dan berkelanjutan. Pada titik inilah kepala desa berperan penting dalam memimpin proses pemutakhiran data yang berbasis SDGs ini. Adapun tugas kepala desa ya atau peran kepala desa yang pertama adalah menetapkan Pokja relawan pendataan desa dalam surat keputusan kepala desa yang sudah kita baca tadi ya, yang terdiri dari pembina sampai bermitra tadi ya. Jadi tugas kepala desa yang pertama adalah menetapkan Pokja relawan pendataan desa. Kemudian Pokja tersebut di SK-kan oleh kepala desa. Kemudian peran yang kedua yaitu menggunakan dana desa atau sumber pendapatan lainnya dalam APBDes untuk proses pelaksanaan pemutakhiran data SDGs desa. Jadi dana-dana yang timbul akibat adanya kegiatan ini boleh didanai dengan dana desa. Nah, pertanyaannya ketika dana desa sudah tertata di APBDes belum dianggarkan maksudnya ya sisi ini, maka kepala desa wajib merealokasikan lagi ya. Kemudian peran yang ketiga pemantauan memantau dan mengawasi proses pelaksanaan pemutakhiran SDGs desa ini. Kemudian yang keempat melaksanakan musdes penetapan hasil pemutakhiran data SDGs desa. Jadi setelah
Pokja melakukan pengisian data. Selanjutnya langkah akhir yang terakhir, kepala desa harus mengadakan musyawarah desa ya, yang menetapkan hasil pemutakhiran SDGs tadi. Itu adalah peran kepala desa. Kemudian peran selanjutnya yaitu peran sekretaris desa. Ini sebagai ketua Pokja ya. Ini perannya yang pertama adalah sebagai pemimpin pada level desa yang pengelolaan proses teknis pemutakhiran data SDGs desa. Kemudian yang kedua, setiap hari memantau proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pemutakhiran data SDGs desa. Kemudian yang ketiga, menyiapkan data awal yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan warga desa by name, by address. Untuk BNPA mencakup data sebagai berikut. Jadi menyiapkan data-data yang diperlukan oleh Pokja. Ini ya, warga desa yang sakit menurut jenis penyakit, kemudian warga desa yang menggunakan metode modern keluarga berencana, stunting pada bayi, balita, dan anak-anak di bawah usia 15 tahun dari Puskesmas dan Puskesmas pembantu yang melayani desa setempat, serta dari Polindes, Poskesdes, Posyandu di desa setempat. Kemudian menyiapkan akreditasi sekolah, jumlah murid dan guru dari PAUD, SD, SMP, dan sederajat, SMA, dan sederajat yang terdapat di desa tersebut atau desa setempat ya. Kemudian menyiapkan data warga yang turut serta dalam kegiatan penyetaraan pendidikan di desa setempat, pelatihan tenaga kerja. Kemudian menyiapkan data warga yang turut serta pada berbagai kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian peran sekretaris desa yang selanjutnya adalah bersama-sama pendata mengisikan data BNPA tersebut ke dalam kuesioner keluarga dan warga masing-masing. Kemudian yang kelima, melatih pendata dan memastikan pendata siap untuk mengumpulkan data di lapangan. Kemudian selanjutnya menetapkan penugasan kepada pendata dari perangkat desa dan pengurus rukun tetangga serta lokasi rukun tetangga untuk menugaskan pendata dari warga desa. Kemudian selanjutnya memantau, memberikan penjelasan dan motivasi serta mengatasi masalah yang ditemui di lapangan. Ini masih peran sekretaris desa. Yang nomor 8, melakukan pengecekan terhadap seluruh hasil isian aplikasi kuesioner yang dihasilkan seluruh pendata. Kemudian yang ke-9, berhubungan dengan Kementerian Desa PDTT, baik melalui pendamping desa maupun melalui tim Sapa Desa untuk melaporkan hasil kegiatan maupun dalam penyelesaian masalah. Kemudian yang ke-10, menyelesaikan pengisian aplikasi seluruh kuesioner SDGs desa. Yang 11, menyiapkan musyawarah desa pada akhir proses pemutakhiran data desa ya, untuk mengecek akhir hasil data SDGs desa. Ini ketika sudah selesai semua ya, menyiapkan untuk melakukan musyawarah hasil SDGs tersebut. Ini adalah peran atau tugas sekretaris desa. Kemudian selanjutnya peran pendata dari relawan pemutakhiran data. Jadi peran kepala desa, kemudian peran ketua yaitu sekretaris desa, kemudian peran pendata atau relawan pemutakhiran data. Yang pertama, mengikuti pelatihan pemutakhiran data SDGs desa yang bisa dilaksanakan secara daring atau online melalui pelatihan di Akademi Desa Kemendesa Go.id. Jadi Kementerian Desa itu menyiapkan sebuah pelatihan yang bisa diakses oleh Pokja ya, atau relawan pemutakhiran data melalui situs atau laman akademidesa.kementeriandesa.go.id. Nah, Anda bisa atau relawan desa bisa mengklik atau mengakses laman ini ya, Akademi Desa ini. Di sana terdapat materi-materi yang bisa dipelajari berkaitan dengan pemutakhiran data atau SDGs. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan pemutakhiran data desa. Kemudian menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh pendata, kepala desa, dan relawan desa lainnya. Kemudian
Yang keempat, melakukan pemutakhiran data dengan kuesioner yang sudah disediakan dalam aplikasi Android pendataan SDC Desa. Jadi nanti relawan atau Pokja mendownload aplikasinya ya. Dengan rincian seperti ini. Pendata pengisi kuesioner ialah perangkat desa yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner data desa. Kemudian pendata pengisi kuesioner rukun tetangga ialah pengurus RT yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner rukun tetangga. Kemudian yang ketiga, pendata pengisian kuesioner keluarga dan warga ialah relawan desa yang ditugasi di tiap rukun tetangga untuk mewawancarai keluarga untuk mengisi kuesioner keluarga dan mewawancarai warga untuk mengisi kuesioner warga. Jadi di dalam keluarga itu nanti dalam aplikasi mainnya ya, nanti ada beberapa kuesioner terkait dengan pengisian SDGs ini. Ada kuesioner tingkat rukun tetangga, ada tingkat desa, ada sampai tingkat individu ya, nanti bisa dicek di aplikasinya ya. Kemudian tugas selanjutnya yaitu bekerja dengan rajin dan menepati jadwal penyelesaian pekerjaan dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pendata. Itu adalah peran relawan desa. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pendata. Yang pertama, ini mendownload aplikasi pendataan SDGs Desa baik untuk komputer maupun untuk telepon pintar atau smartphone. Ini sudah tersedia di Play Store ya. Tinggal klik SDGs Desa, nanti sudah ada di situ. Atau nanti lebih jelasnya saya cantumkan di deskripsi ya aplikasinya. Kemudian yang kedua, menjaga telepon pintar dan komputer. Jadi inventaris yang diberikan desa itu Pokja harus bertanggung jawab ya, memeliharanya agar tidak mudah rusak. Di antaranya satu, tidak boleh merusak telepon pintar dan komputer. Kemudian yang kedua, tidak boleh meletakkan barang-barang yang dapat merusak telepon pintar dan komputer. Kemudian menjaga kerahasiaan data dalam telepon pintar dan komputer. Ini hal yang perlu diperhatikan oleh Pokja. Kemudian yang ketiga, pemutakhiran data SDGs Desa dilakukan untuk seluruh kuesioner. Di antaranya tidak melewatkan kuesioner desa, kemudian tidak melewatkan kuesioner rukun tetangga, kemudian tidak boleh melewatkan satupun keluarga di desa yang menjadi tanggung jawab pengisian kuesioner atau enumerator. Kemudian tidak boleh melewatkan satupun wawancara dengan warga desa yang menjadi tanggung jawab pengisian kuesioner. Kemudian yang keempat, dalam wawancara dengan keluarga dan warga, perhatikan definisi operasionalnya. Kemudian yang kedua, tidak boleh hanya sekali mengunjungi keluarga atau warga yang wawancaranya belum lengkap dan benar ataupun responden sulit ditemui. Selanjutnya, tidak boleh memilih waktu sembarangan dan ceroboh untuk kunjungan ulang. Pilih waktu terbaik saat responden dapat ditemui dan dapat diwawancarai. Selanjutnya, tidak boleh mengisi sendiri aplikasi pendataan SDGs Desa dengan dugaan atau dikarang ya, atau pemikiran atau pengetahuan enumerator seluruh pertanyaan pada kuesioner kecuali ada perintah untuk pengamatan harus ditanyakan kepada responden. Kemudian yang terakhir, tidak boleh menyebutkan sebagian saja dari kuesioner karena dapat mengakibatkan jawaban tidak lengkap. Itulah beberapa hal yang harus diperhatikan oleh relawan desa ya, atau pendata. Kemudian peran pendamping desa. Peran pendamping desa ini apa dalam pemutakhiran SDGs ini? Yang pertama adalah menjelaskan proses pemutakhiran data SDGs desa. Ini peran pendamping desa. Jadi pendamping desa harus menjelaskan proses pemutakhiran data SDGs desa ini kepada desa ya. Kemudian yang kedua, melakukan monitoring terhadap seluruh proses pemutakhiran data SDGs desa. Dan yang nomor 3, menyampaikan laporan pelaksanaan pemutakhiran data SDGs desa kepada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi
Jadi ketika desa sudah selesai, sudah finish melakukan pendataan, ini nanti mekanisme desa melaporkan kepada pendamping desa, kemudian pendamping desa melaporkan ke Kementerian Desa, sehingga untuk mengolah data tersebut yang diolah di Kementerian Desa tersebut. Kemudian yang keempat, memecahkan masalah lapangan dan jika diperlukan dapat berkonsultasi dengan Kementerian Desa, PDT dan transmigrasi. Ini misalkan ada kendala ya, ada kendala-kendala baik itu terkait aplikasi ataupun pendataan, nanti secara berjenjang pendamping desa bisa memecahkan masalah tersebut. Kemudian selain peran pendamping desa, ini juga ada yang namanya peran pemerintah daerah atau peran pemerintah kabupaten. Salah satunya adalah memonitor jalannya proses pemutakhiran data desa, kemudian memonitor rekapitulasi proses dan hasil pemutakhiran data pada level kecamatan dan kabupaten. Kemudian memberikan arahan untuk mempercepat dan memperlancar jalannya pemutakhiran data. Kemudian yang terakhir, memberikan dukungan dan penyelesaian masalah dalam proses pemutakhiran data desa. Ini peran pemerintah daerah atau peran pemerintah kabupaten. Adapun peran pemerintah kabupaten atau kota, yang pertama memonitor jalannya proses pemutakhiran data. Ini ya, bisa dibaca. Selanjutnya peran pemerintah provinsi. Adapun peran pemerintah provinsi, yang pertama memonitor jalannya proses pemutakhiran data SDGs desa. Kemudian yang kedua, memonitor rekapitulasi proses dan hasil pemutakhiran data SDGs daerah, maksudnya desa ya, pada level provinsi. Dan yang terakhir, memberikan dukungan untuk mempercepat dan memperlancar maupun penyelesaian masalah selama proses pemutakhiran data SDGs desa. Sedangkan peran Kementerian Desa yaitu menyediakan sistem informasi desa yang di dalamnya mencakup aplikasi pendataan SDGs desa, penyimpanan data, pengolahan dan analisis data, penyusunan rekomendasi, kemudian pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan SDGs desa. Ini menyiapkan aplikasinya sudah bisa di download di Play Store ya. Kemudian menyediakan bahan dan alat pelatihan pendataan SDGs desa bagi pendamping dan pojok relawan pendataan desa. Ini juga sudah disediakan di Akademi Desa, bisa diakses di laman yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nanti lebih jelasnya saya sertakan linknya di deskripsi. Kemudian poin yang ketiga, mengolah data SDGs desa pada level nasional. Ini ketika data desa sudah selesai, kemudian diserahkan ke pendamping desa mengirim ke level berjenjang sehingga sampai ke kementerian. Ini adalah peran Kementerian Desa. Selanjutnya jangka waktu pelaksanaan. Nah, kegiatan ini ya, kegiatan pendataan ini dilaksanakan ya, pemutakhiran data SDGs desa 2021 ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Mei 2021. Saya tegaskan sekali lagi, kegiatan ini dimulai dari 1 Maret sampai dengan 31 Mei 2021. Nah, untuk itu bagi kepala desa ataupun desa-desa yang belum membentuk Pokja, saya himbau agar segera membentuk Pokja sehingga Pokja tersebut bisa langsung bekerja ya, bisa langsung action. Kemudian adapun pelatihan ya, pelatihan pendataan SDGs desa ini bisa dilakukan mandiri ya, secara mandiri, pelatihan secara daring online ya, yang bisa diakses melalui ini ya, sudah di laman http kemendesa.go.id/id. Kemudian menu Akademi Desa 4.0, penjelasan juga bisa diperoleh dengan menghubungi tim Sapa Desa ya, Kementerian Desa, dan terima kasih pada laman ini Kemendesa.go.id/id. Ini di sini ada menu Sapa Desa. Nah, di situ apabila Anda ada kesulitan bisa menghubungi nomor-nomor yang tercantum di situ. Di situ 24 jam standby ya, bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang Anda hadapi. Selanjutnya instrumen
yang digunakan dalam pemutakhiran SDGs. Sesuai dengan Permen Desa PDTT nomor 21 tahun 2020, data SDGs desa adalah milik desa, sehingga pendataan SDGs desa dilaksanakan dengan metode sensus partisipatoris. Artinya, data dikumpulkan dari informasi di desa, kemudian dilaksanakan oleh desa sendiri melalui Pokja relawan pendataan desa, serta untuk keperluan pembangunan dan pemberdayaan masing-masing desa sendiri. Kemudian dimensi partisipatoris meningkatkan validitas data SDGs desa. Adapun dimensi sensus artinya mengambil data seluruh wilayah desa dan RT serta mengumpulkan data dari seluruh keluarga dan warga desa. Kemudian adapun secara rinci instrumen yang digunakan adalah yang pertama sensus pada level desa dengan instrumen kuesioner desa dengan pendata perangkat desa yang mengisi kuesioner sesuai dengan keadaannya. Kemudian sensus pada level rukun tetangga atau RT dengan instrumen kuesioner rukun tetangga atau RT dengan pendata ketua RT yang mengisi kuesioner sesuai dengan keadaannya. Jadi pada level desa yang mengisi itu perangkat desa, kemudian pada level RT ini yang mengisi atau instrumennya diisi oleh RT ya. Kemudian pada sensus pada level keluarga dengan instrumen kuesioner keluarga dengan pendata anggota Pokja relawan pendata desa yang menanyakan kepada keluarga pada satu RT. Kemudian sensus pada level warga dengan koordinator ya maksudnya ya, dengan koordinator kuesioner warga dengan pendata anggota Pokja relawan pendata desa yang menanyakan kepada anggota keluarga pada level RT. Ini instrumen yang digunakan sesuai dengan levelnya masing-masing. Selanjutnya proses pendataan SDGs desa. Adapun proses pendataan SDGs desa ya, ini alurnya ya atau urutannya ya. Yang pertama, kepala desa menerbitkan surat keputusan atau SK Pokja pendataan desa. Kemudian selanjutnya setelah SK terbit, untuk mendapatkan username dan password aplikasi Android Input SDGs desa, maka kepala desa menyerahkan daftar Pokja pendataan desa dalam bentuk Excel ya kepada pendamping lokal desa yang secara berjenjang menyampaikan kepada pendamping desa, koordinator tenaga ahli, kemudian kabupaten, kemudian ke provinsi, kemudian dikirim ke Pusdatin Kemendesa.go.id. Jadi intinya kepala desa membentuk Pokja tersebut, kemudian di SK-kan, daftar SK-nya tadi di dalam Excel itu dikirim ke pendamping desa ya, pendamping lokal desa maksudnya, kemudian dikirim secara berjenjang sehingga sampai ke Pusdatin. Sekretaris desa menetapkan penugasan kepada pendata dari perangkat desa dan pengurus rukun tetangga serta lokasi rukun tetangga untuk penugasan pendata dari warga desa. Kemudian sekretaris desa menyiapkan data awal yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan keluarga desa, by name, by address atau BNPA. Kemudian seluruh Pokja relawan pendata desa melakukan pelatihan secara daring atau online ya di laman ini. http kemendesa.go.id /sid. Kemudian pilih menu Akademi Desa 4.0. Kemudian pelatihan mandiri dapat dilakukan secara luring offline bersama pendamping desa. Kemudian seluruh Pokja relawan pendataan desa mendownload aplikasi pendataan SDGs desa pada Google Play Store dengan nama pendataan SDGs desa atau ini ya, bisa diklik ini ya. Ini lamanya. Kemudian pendata memasukkan username dan password ke dalam aplikasi pendataan SDGs desa. Izinkan aplikasi untuk menjalankan fungsi pemotretan dan mendata lokasi karena hal ini akan digunakan dalam pendataan selanjutnya. Aplikasi ini akan didapat ketika SK atau data-data Pokja tadi sudah dikirim ke Pusdatin ini. Kemudian desa akan mendapatkan username dan passwordnya. Kemudian seluruh pendata pengisian data BNPA pada nomor 3 di atas dalam aplikasi kuesioner keluarga warga masing-masing ini adalah pengisian data yang membutuhkan wawancara dengan keluarga dan warga tersebut karena datanya telah ada di lembaga yang bersangkutan. Kemudian pendata dari unsur perangkat desa pengisi aplikasi kuesioner desa, ketua rukun tetangga mengisi aplikasi kuesioner rukun tetangga,
Kemudian selanjutnya, pendata di tiap RT mewawancarai keluarga untuk mengisi aplikasi kuesioner keluarga dan warga. Dalam kondisi tidak ada sinyal atau internet, aplikasi pendataan SDGs desa tetap bisa dijalankan. Dan begitu ada sinyal internet, maka otomatis terhubung ke server informasi desa. Jadi jangan khawatir ketika di desa Anda jaringan internetnya lemah, bisa dilakukan secara offline. Nanti ketika sudah nyambung internet, data tersebut akan otomatis terkirim ke servernya. Jadi jika digunakan offline, maka untuk upload data perlu dijalankan di lokasi yang terdapat sinyal internet. Kemudian desa dapat memulai dengan mengisi kuesioner yang tercetak atau dikopi, namun kemudian tetap harus memasukkan ke dalam aplikasi Android pendataan SDGs desa. Kemudian minimal seminggu sekali seluruh pokja pendataan desa bertemu bersama untuk mencetak, maksudnya mengecek, memvalidasi, memverifikasi dan mengoreksi kesalahan pengisian data. Ini prosesnya ya, alurnya ya. Selanjutnya memantau, memberikan penjelasan dan motivasi serta mengatasi masalah yang ditemui di lapangan. Kemudian melakukan pengecekan terhadap seluruh hasil isian aplikasi kuesioner yang dihasilkan seluruh pendata sampai seluruh keluarga dan warga terdata, seluruh rukun tetangga terdata dan data desa terisi. Selanjutnya kepala desa melakukan pertemuan di desa untuk menetapkan hasil SDGs desa melalui surat keputusan kepala desa tentang penetapan data SDGs desa. Jadi ini terakhir ya, yang terakhir ini adalah ketika data-data sudah selesai, sudah ada hasilnya, hasil SDGs tersebut ditetapkan melalui surat keputusan kepala desa. Itu adalah alur pendataan SDGs desa. Kemudian selanjutnya pengelolaan dan analisis data. Adapun pengelolaan dan analisis data dilakukan secara elektronik oleh sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Hasil pengolahan dan data SDGs desa dapat dilihat oleh pemerintah desa secara detail dan rekapnya dapat dilihat oleh pemerintah daerah pada level kecamatan, kabupaten atau kota dan provinsi serta masyarakat pada umumnya. Jadi hasil inputan atau hasil olahan data yang dilakukan oleh desa tersebut setelah di-entry oleh Kementerian Desa, nanti setiap desa bisa melihatnya ya, melihat hasilnya di SID desa ya, SID Kementerian Desa maksudnya. Makanya pendataan ini harus dilakukan secara selektif, secara benar, secara real, sehingga menghasilkan data yang valid gitu. Kemudian rekomendasi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Setelah data itu sudah terkirim ya, nanti akan muncul rekomendasi desa A ini akan direkomendasikan untuk membangun kegiatan apa, untuk kegiatan pemberdayaan apa, nanti akan muncul secara otomatis di aplikasi ya. Kemudian pengolahan lebih lanjut dalam sistem informasi desa menghasilkan rekomendasi perbaikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dalam SDGs desa. Ini rekomendasi yang akan diberikan nantinya ya. Selanjutnya pendanaan. Nah, ini yang lebih penting. Kegiatan-kegiatan itu kan pasti membutuhkan biaya ya. Apakah biayanya bisa didanai oleh dana desa ataupun yang lainnya? Sesuai dengan Permen Desa nomor 21 tahun 2020, seluruh proses pendataan SDGs desa didanai oleh dana desa. Sekali lagi saya tegaskan, seluruh proses pendataan SDGs desa dapat didanai oleh dana desa dan dapat diperluas dengan sumber-sumber pendataan yang lain yang sah. Artinya akibat yang timbul kegiatan ini, seluruh pendanaannya bisa didanai oleh dana desa. Jadi ketika desa belum menganggarkannya ya, maka kepala desa atau pemerintah desa wajib merealokasikan atau merefocusing kegiatan pembangunan ke SDGs ini, karena SDGs ini sangat penting sekali ya. Ataupun bisa didanai oleh sumber lainnya yang sah, misalkan PAD-nya masih lebih, bisa juga dia sumber danai dengan PAD ya, seperti itu.
Jadi kegiatan ini bisa didanai dengan dana desa sesuai dengan Permen Desa nomor 21 tahun 2020. Oke, itulah beberapa keterangan berkaitan dengan pemutakhiran SDGs desa ya, yaitu prosedur operasional standar pemutakhiran data SDGs desa. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa disimak ya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.